Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangan atas mereka, ia memberkati mereka. Kita melihat di dalam perikop ini, murid-murid menghalang-halangi orang membawa anak-anak kecil datang kepada Tuhan. Dan mereka bukan sekedar menghalangi, bahkan firman Tuhan mengatakan mereka marah kepada orang yang telah membawa anak-anak kecil itu. Kenapa murid-murid mempunyai sikap seperti itu? Kalau kita perhatikan, apakah ini ajaran firman Tuhan? Tentu tidak. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan hal itu. Bahkan kalau kita perhatikan firman Tuhan, bahkan sejak dalam perjanjian lama, kita dapatkan betapa Tuhan peduli kepada anak-anak. Betapa Allah mengasihi anak-anak sama juga seperti dia mengasihi orang-orang dewasa yang dia kasihi. Dia mengasihi anak-anak sejak mereka masih kecil. Kita melihat bagaimana Tuhan memberi perintah kepada umat Tuhan untuk pada saat anak-anak ini berumur 8 hari untuk dibawa kepada Tuhan. Untuk dibawa, untuk disunat dan menjadi satu tanda bahwa mereka adalah kepunyaan Tuhan, kepunyaan Allah. Dan mereka sekarang sudah menjadi umat Tuhan sejak umur mereka 8 hari. Bahkan kalau kita perhatikan firman Tuhan berulang kali mengajarkan kepada orang tua untuk peduli kepada anak-anak, untuk mengasihi anak-anak. Bagaimana mereka diajarkan untuk berulang-ulang mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Bukannya sekali, tapi firman Tuhan katakan ajarkanlah mereka berulang-ulang supaya firman Tuhan masuk dalam pikiran mereka, supaya firman Tuhan itu masuk dalam hati mereka, supaya firman Tuhan itu membentuk hidup mereka untuk mereka berjalan seturut dengan firman Tuhan, sehingga dalam kehidupan mereka boleh memuliakan Tuhan, menjadi berkat dan diberkati Tuhan. Bahkan firman Tuhan berulang kali mengajarkan kepada umat Tuhan untuk mengajari dan mendidik anak-anak sejak mereka masih kecil, supaya mereka tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Bahkan mereka boleh berjalan di dalam jalan Tuhan sampai mereka bertemu dengan Tuhan. Itulah kasih Tuhan kepada umat Tuhan. Itulah kasih Tuhan kepada anak-anak kecil. Tapi kita melihat kenapa murid-murid sampai punya pemikiran seperti ini dan bahkan tindakan mereka. Kalau kita perhatikan keseluruhan nantinya, kita dapatkan kalau mereka sampai menghalangi, itu disebabkan ada satu sikap yang meremehkan anak-anak. Kenapa mereka mempunyai sikap meremehkan anak-anak? Sekali lagi itu bukan pengajaran firman Tuhan, tapi ini adalah pengaruh dunia pada saat ini yang sedikit banyak mempengaruhi cara mereka berpikir. Ada pengaruh dunia. Yang pertama adalah pengaruh dunia Timur Tengah pada masa itu yang mempunyai pemahaman patriarki. Bagaimana mereka menempatkan lelaki dewasa sebagai satu makhluk yang mempunyai derajat yang begitu tinggi, sedangkan wanita dan anak-anak diposisikan sebagai makhluk yang tidak diperhitungkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga pengaruh pemahaman orang Yunani. Kita tahu bahwa orang Yunani banyak melakukan penyembahan berhala. Bahkan di dalam penyembahan berhala ini, mereka tidak segan-segan mempersembahkan anaknya untuk dikorbankan kepada berhala-berhala mereka. Jadi kita melihat
Pemahaman Yunani ini paling tidak juga pasti ada mempengaruhi cara berpikir mereka. Demikian juga yang ketiga, yaitu pemikiran orang Romawi. Orang Romawi menempatkan anak-anak ke dalam posisi yang begitu rendah. Mereka menempatkan anak-anak itu seperti benda. Anak-anak adalah bahagian daripada harta mereka. Sehingga dalam kehidupan mereka menempatkan anak-anak itu sedemikian rupa sebagai bahagian daripada apa yang menjadi milik mereka, seperti benda-benda yang mereka punya. Kalau mereka senang dengan anak itu, mereka mengasuh anak itu. Tetapi jikalau mereka tidak senang, mereka kadang-kadang bisa menjual, bahkan membunuh anak itu. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Seringkali orang Romawi, mereka lebih cenderung senang kepada anak laki-laki. Sehingga tak kala mereka sudah punya anak perempuan lebih, mereka kadang-kadang bisa menjual, bahkan membuang anak-anak itu, karena mereka merasa mereka sudah punya lebih. Dan kalau punya lebih banyak lagi, itu dapat memberatkan hidup mereka. Bahkan tidak jarang bisa terjadi pembunuhan terhadap anak, karena anak itu dilahirkan cacat. Sehingga untuk tidak mempermalukan keluarga, mereka membunuh anak dan menanamnya supaya tidak banyak orang lagi yang tahu bahwa keluarga ini telah melahirkan seorang anak yang cacat. Pengaruh-pengaruh seperti inilah yang mempengaruhi pemikiran murid-murid sehingga mereka meremehkan anak-anak. Tapi lebih jauh lagi daripada itu, ada satu pemahaman dalam pemikiran mereka, yaitu mereka punya konsep yang salah. Inilah yang saya sering ulang, bahwa mereka punya konsep yang salah terhadap Mesias. Mereka menganggap bahwa Mesias adalah orang yang akan memimpin mereka mengusir penjajahan, mengusir penjajah, dan kemudian melalui kepemimpinan Mesias ini yang nantinya akan menjadi raja, mendirikan satu kerajaan yang jaya, di mana dia akan menjadi raja yang besar, memimpin mereka hidup dalam kerajaan yang besar ini. Jadi mereka mempunyai pemikiran dan punya konsep seperti itu. Sehingga mereka menganggap bahwa mengurus anak-anak itu terlalu remeh. Jadi adalah sesuatu yang menyepelekan Tuhan. Kalau anak-anak harus Tuhan yang urus, harus anak-anak ini harus dibawa kepada Tuhan atau Mesias yang akan menjadi raja yang besar. Inilah sebabnya tatkala orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Tuhan, mereka menghalangi, dan bukannya sekedar menghalangi, tetapi mereka menjadi marah, bahkan sangat marah, sehingga mereka menolak mereka semua. Tapi kita melihat apa yang Tuhan lakukan. Tuhan marah kepada murid-murid. Tuhan marah. Tapi marahnya Tuhan dengan marahnya murid-murid berbeda. Kalau murid-murid marah itu ada sikap menolak dan menyepelekan. Tetapi Tuhan marah, sungguh-sungguh marah kepada mereka. Tetapi di dalamnya ada hati yang sedih. Kenapa murid-muridku yang telah mendapatkan pengajaran firman Tuhan yang baik berulang-ulang, tetapi itu tidak dapat membawa mereka mempunyai pemahaman seperti apa yang Tuhan ajarkan. Sebab itu mereka punya pemikiran sendiri tatkala firman Tuhan disampaikan kepada mereka, sehingga mereka menolak anak-anak itu. Tuhan berkata kepada mereka bahwa anak-anak inilah yang empunya kerajaan surga. Mereka yang empunya daripada kerajaan Allah. Dan orang-orang yang ingin masuk ke dalam kerajaan surga, ingin masuk ke dalam kerajaan Allah itu, mereka juga harus mempunyai sikap seperti anak-anak. Lebih jauh Tuhan ingin menjelaskan kepada mereka bahwa anak-anak ini, orang-orang ini, anak-anak kecil ini adalah yang empunya kerajaan surga. Dan kamu orang dewasa, jikalau engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga ini, jikalau engkau ingin masuk ke dalam kerajaan Allah ini, engkau juga harus mempunyai sikap seperti anak-anak ini, menyambut kerajaan surga. Itulah yang dikatakan Tuhan kepada murid-murid. Maukah engkau masuk ke dalam kerajaan Allah? Maukah engkau masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan Allah itu? Maka engkau harus menyambutnya seperti anak kecil ini. Apa maksud Tuhan? Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah atau kerajaan surga?
Apakah ini bicara tentang surga? Tentu tidak. Kalau ini bicara tentang surga, ini konsepnya akan kacau. Seolah-olah kita masuk surga karena kita mempunyai sikap seperti anak kecil menyambutnya. Tentu tidak seperti itu. Tapi ini bicara tentang kerajaan surga. Bicara tentang sebuah pemerintahan Allah, di mana Allah yang berdaulat, di mana kehendaknya dinyatakan, di mana Dia dipuji dan dimuliakan di dalam kerajaan Allah itu. Di mana Tuhan Yesus mengatakan, tak kala Dia mengusir roh-roh jahat, di tengah-tengah kamu kerajaan Allah dinyatakan. Kenapa? Karena di situ kedaulatan Allah dinyatakan, kehendak Allah dinyatakan. Kalau bicara tentang kerajaan Allah, itu tidak bicara tentang apa yang terjadi pada saat itu. Pada saat Tuhan Yesus datang atau di dalam kekekalan. Tetapi bicara tentang kerajaan Allah adalah bicara tentang aspek kekinian dan juga aspek yang akan datang. Aspek kekinian bicara tentang bagaimana saat ini kita hidup, menjalani kehidupan kita. Bagian kita mendapat bagian di dalam kerajaan Allah itu. Kita masuk di dalamnya. Dan juga aspek yang akan datang, di mana kita akan mendapatkan bagian di dalam pemerintahan kerajaan Allah itu secara sempurna di surga. Jadi aspek kekinian bicara tentang apa yang ada di sini, aspek nanti bicara tentang apa yang terjadi di dalam kekekalan di surga. Di dalam Roma pasal 14 ayat 17 menjelaskan kepada kita bahwa kerajaan Allah bukan bicara tentang makan dan minum, tapi kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, kedamaian, dan sukacita dikaryakan oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa kerajaan Allah atau kerajaan surga itu bukan bicara tentang materi, bukan bicara tentang seberapa banyak engkau mempunyai uang, bukan bicara tentang seberapa banyak engkau memiliki rumah yang mewah, mobil yang mewah, dan lain sebagainya. Tetapi kerajaan surga bicara tentang kebenaran yang dikaryakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Kebenaran. Dan kebenaran itu bukan hanya bukan sekedar apa yang kita ketahui tentang firman Tuhan. Tetapi kebenaran adalah bicara tentang bagaimana Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita untuk kita mengerti firman Tuhan. Dan oleh karena Roh Kudus di dalamnya berkarya dalam hidup kita, membentuk hidup kita, bagaimana kita berjalan seturut dengan kebenaran itu. Kebenaran itu hidup dalam kehidupan kita, di dalam hati dan pikiran kita, di dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Kebenaran itu melingkupi hidup kita, sehingga kita masuk di dalam bagian kerajaan Allah itu pertama. Dan yang kedua adalah bicara tentang kerajaan Allah, bicara tentang damai sejahtera, dan ditambahkan oleh rasa sukacita yang dikaryakan oleh Roh Kudus. Kedamaian, sukacita oleh Roh Kudus. Ini bukan sekedar bicara tentang perasaan, walaupun kadang-kadang bisa masuk ke dalam perasaan, tetapi tidak hanya sekedar bicara tentang perasaan saja. Bukan sekedar bicara tentang perasaan damai, bukan bicara tentang sekedar perasaan sukacita, bukan. Karena kalau bicara hanya sekedar perasaan, maka seringkali manusia moodnya bisa berubah. Perasaannya di dalam hari ke hari itu bisa berubah-ubah. Apakah kemudian tak kala dia tidak merasakan damai dan tidak merasakan sukacita, itu sudah tidak lagi bahagian di dalamnya? Tentu tidak bisa bicara tentang itu. Karena mood manusia berubah-berubah. Apakah nanti dia senang lakukan, dia senang, dan tidak senang, dia tidak lakukan. Tak kala dia merasakan damai, dia merasakan damai itu bahwa dia di dalam. Dan kalau tidak, dia tidak di dalam. Tentu tidak bicara tentang itu. Tapi bicara tentang bagaimana Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, memberi damai, memberi rasa sukacita, di mana kita bisa mendapatkan damai dan sukacita itu. Karena di dalamnya ada hati yang percaya. Dan bukannya sekedar hati yang percaya, tetapi hati yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, mempercayakan Roh Kudus berkarya di dalam hidup.
Sehingga ada damai sejahtera itu tetap di dalam hatinya. Ada sukacita tetap di dalam hatinya. Oleh karena roh, bahkan di dalam keadaan yang sulit sekalipun. Tatkala dia bimbang, tatkala dia takut, ada Roh Kudus yang berkarya di dalam hidup. Hati bimbang, hati takut diusirkan. Hati yang susah dihiburkan. Di mana nama Yesus yang berkuasa itu berkarya dalam hidup kita, mengingat bahwa Dia menyertai kita, bahkan ada di dalam kita, yang akan memberikan pertolongan yang terbaik dan tepat pada waktunya. Seringkali kita merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu kok terlalu lambat, tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah terlambat di dalam memberikan pertolongan, dan Dia selalu memberikan tepat pada waktunya dan terbaik untuk kita. Tatkala kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, di mana ada damai, ada sukacita yang terus menetap di dalam hidup kita. Bicara tentang kerajaan Allah adalah bicara tentang kebenaran, damai, sukacita di dalam kehidupan kita yang memancar keluar, di mana Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, dan bagaimana kita tahu bahwa di dalamnya Allah selalu memberikan yang terbaik dan tepat pada waktunya bagi kita. Dan lebih lanjut lagi, firman Tuhan bicara tentang bahwa kita harus menyambut kerajaan surga itu seperti seorang anak kecil. Kita harus menyambut kerajaan Allah itu seperti kita anak kecil yang menyambut kerajaan surga. Bersikap seperti anak kecil menyambut kerajaan surga. Apa maksudnya? Tentu tidak bicara tentang kita menyambut kerajaan Allah itu seperti kanak-kanak atau kekanak-kanakan. Bukan, firman Tuhan gak suruh kita menjadi orang yang mempunyai sifat kekanak-kanakan. Tentu tidak. Ya, anak-anak kekanakan, ya, orang tua yang sudah tua tetapi masih kekanak-kanakan. Bukan itu. Ya, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit memperhitungkan, aku kok dikasih kurang, aku kok dikasih lebih pun salah, dikasih kurang pun salah, semuanya serba salah. Itu kanak-kanak. Tentu tidak seperti itu. Firman Tuhan katakan untuk kita menyambut kerajaan Allah, menyambut kerajaan surga seperti anak kecil menyambutnya. Bicara tentang apa? Ini tentu bicara tentang bagaimana sikap anak kecil yang begitu sederhana dan polos. Itu yang pertama. Kita mengambil sikap yang baik dari anak kecil itu. Yang pertama, mereka mempunyai sikap yang sederhana dan polos. Mereka tidak ada kelicikan di dalamnya. Mereka polos, tidak neko-neko. Mereka berjalan lurus, berpikir lurus, tidak ada kelicikan. Dan kalau mereka marah, mereka tidak terlarut-larut di dalam kemarahan itu, apalagi sampai menjadi dendam. Oleh sebab itu kalau kita melihat kadang-kadang anak kecil, mereka itu kadang berantem, bahkan sampai nangis. Tapi sebentar mereka bertengkar, mereka kemudian berbaikan lagi. Oleh sebab itu kalau anak kecil lagi berantem, jangan kita kemudian ikut campur untuk membela salah satunya. Oh, jangan, kamu nakal kali ya. Kenapa kau buat ini begini? Kalau kebetulan itu anak orang lain dan kedengaran orang tuanya, itu bisa ribut. Kalau kita ribut dengan tetangga gara-gara ribut masalah anak, kita lagi ribut, anak-anak sudah baik kan kembali. Gak perlu, karena mereka sebentar lagi akan berbaik. Kalau kita bisa lerai kalau dalam situasi mereka berantem, oke. Tetapi jangan sampai kita ikut untuk marah, ikut ribut gara-gara anak kecil. Tentu tidak perlu. Inilah anak kecil. Mereka begitu polos, mereka itu begitu sederhana. Mereka tidak menyimpan kemarahan itu berlarut-larut, apalagi menyimpan menjadi dendam. Dan mereka juga tidak ada kelicikan dalam hidup mereka. Salah satu yang kita melihat kelicikan manusia, ambil contoh, adalah Yudas Iskariot. Suatu ketika Maria, saudara daripada Marta, mempersembahkan minyak narwastu, setengah kati minyak narwastu yang mahal dipersembahkan kepada Tuhan dengan mengurapi kaki Tuhan.
Bagaimana kemudian Yudas Iskariot menjadi marah. Dia mengatakan, kenapa engkau memboroskan minyak ini? Kalau dijual kan laku 300 dinar dan kemudian bisa dibagikan kepada orang miskin, itu bisa menyelamatkan atau membantu orang yang dalam kekurangan. Kelihatannya baik sekali niat hatinya Yudas Iskariot. Tetapi sebenarnya bukan itu yang dipikirkan. Firman Tuhan katakan dia pencuri. Dia seringkali mencuri uang yang ada di dalam perbendaharaan Tuhan. Karena dia adalah bendahara, dia sering ambil. Dia pikir kalau uang itu tadi dijual kan bagus. Kalau disimpan di tangannya, dia bisa ambil dengan jumlah yang lebih banyak karena ada uang yang banyak. Inilah kelicikan. Tapi anak-anak tidak ada sikap yang licik. Karena dia sederhana, dia polos. Seperti itulah kita menyambut kerajaan surga. Seperti itulah kita menyambut kerajaan Allah. Ada kesederhanaan, ada kepolosan. Dan yang kedua, sikap anak yang baik adalah dia mudah diajar. Beda dengan orang dewasa. Ini bukan berarti bahwa anak-anak lebih cerdas atau anak-anak otaknya lebih fresh. Bukan, kita nggak bicara itu. Tetapi ini bicara kenapa anak-anak itu mudah diajar. Karena dalam pemikirannya dia tidak ada pemahaman-pemahaman yang lain. Masih murni pemikirannya. Beda dengan orang dewasa. Ada pemahaman-pemahaman sendiri. Ada pemikiran sendiri. Sehingga waktu firman Tuhan datang, kalau tidak sesuai dengan pemahamannya, pemikirannya firman Tuhan mental. Contohnya adalah bagaimana murid-murid berulang kali Tuhan katakan dia akan menderita dan mati. Tapi mereka tidak paham, mereka tidak mengerti. Kenapa? Karena mereka punya pemahaman yang berbeda. Mereka punya pemahaman sendiri yang berbeda dengan apa yang Tuhan ajarkan. Sehingga firman Tuhan itu mental. Jadi kita kalau mau menyambut kerajaan surga, kita harus mempunyai sikap seperti anak kecil itu. Mudah diajar. Buang konsep-konsep lama kita. Pemahaman-pemahaman lama kita. Biarlah firman Tuhan itu masuk dalam hati dan pikiran kita. Untuk membentuk hidup kita. Itu yang kedua. Dan ketiga, anak-anak itu sangat bergantung pada orang tua. Dan bukan hanya sekedar sangat bergantung, tetapi mereka percaya, bahkan mempercayakan hidupnya kepada orang tua. Demikianlah juga dengan kita. Kita menyambut kerajaan Allah, kita menyambut kerajaan surga seperti anak kecil ini. Bergantung penuh kepada Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Pemilik kerajaan Allah ini. Bergantung kepada Dia. Bergantung secara penuh, percaya, dan bukannya sekedar percaya, bahkan lebih jauh adalah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan yang sebagai Raja di atas kerajaan segala raja itu. Maka kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dengan sikap seperti anak kecil yang seperti ini. Jadi kita mau mendapat bagian masuk ke dalam kerajaan Allah itu, kita harus bersikap seperti anak kecil menyambut kerajaan surga yang kita bisa lihat di dalam contoh yang ada. Lebih jauh lagi kita melihat bagaimana Tuhan mengasihi anak-anak. Dia memeluk anak-anak itu. Bahkan kemudian dia memberkati mereka. Kita melihat bahwa Tuhan sangat mengasihi anak-anak. Tuhan bagaimana dia bukan hanya sekedar ingin mereka datang, tetapi dia memeluk dan mengasihi mereka dengan pelukannya yang hangat itu. Bahkan kemudian dia memberkati mereka. Demikianlah kita melihat Tuhan mengasihi anak-anak. Bahkan di dalam Markus 9 ayat 33 sampai 37, bagaimana Tuhan menegur murid yang kemudian ingin menjadi yang terbesar. Tuhan katakan, kau yang ingin menjadi yang terbesar, engkau harus menyambut anak kecil ini. Tak kala engkau menyambut anak kecil ini, engkau sama juga dengan menyambut aku. Apa yang Tuhan ingin bicarakan di sini? Anak-anak adalah satu makhluk yang tidak berdaya dan lemah. Jadi kau yang ingin menjadi pemimpin, engkau yang ingin menjadi terbesar, engkau harus melayani, menyambut anak kecil ini.
adalah suatu makhluk yang lemah, satu makhluk yang tidak berdaya, yang perlu engkau sambut dan engkau layani. Tak kala engkau sambut dan layani mereka sedemikian rupa, sama juga engkau menyambut aku. Jadi kau mungkin menjadi pemimpin, layani. Engkau ingin menjadi pemimpin, sambutlah anak ini yang merupakan perwakilan daripada orang yang lemah dan tak berdaya. Kita bersyukur di minggu sekolah minggu ini mengingatkan kita bahwa pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu itu betapa begitu pentingnya di mata Tuhan. Biarlah kita yang sudah dipercayakan untuk tugas pelayanan ini kita lakukan dengan baik, karena upahmu besar di surga. Suatu ketika ada satu gereja ribut masalah yang berurusan dengan sekolah minggu. Ada yang meributkan bahwa gereja sekarang, ya khususnya sekolah minggu, itu memberi terlalu banyak hadiah dan makanan kepada anak-anak. Memang jumlah sekolah minggu dengan seketika menjadi begitu luber, begitu banyak. Begitu ya. Itu yang membuat mereka ribut. Mereka bilang, gara-gara makanan, gara-gara hadiah, anak itu datang kepada Tuhan. Nanti mereka datang itu bukan karena Tuhan, tapi gara-gara makanan, gara-gara hadiah. Tetapi ada banyak orang menyaksikan bahwa mereka dulu datang itu gara-gara makanan, gara-gara hadiah. Tetapi kemudian bagaimana firman Tuhan yang ditabur itu mengubah hidup mereka. Dan mereka hanya percaya, bahkan menjadi orang yang sungguh percaya dan melayani Tuhan. Bahkan mengenai guru sekolah minggu pun dipermasalahkan saat itu. Karena pada saat itu gereja tiba-tiba jumlah murid sekolah minggunya bertambah banyak, berlipat ganda, sehingga guru-guru sekolah minggunya kekurangan tenaga untuk itu. Oleh sebab itu tawarkan ke gereja. Tetapi jemaat dewasa cenderung ya sibuk dan sebagainya. Mereka mengatakan mereka siap untuk mendukung secara materi, tetapi mereka belum siap mendukung secara tenaga. Akhirnya ditawarkan kepada ditawarkan kepada remaja, anak-anak SMA. Gereja punya sekolah pada saat itu. Dan anak-anak remaja itu menyambut dengan antusias. Nah, itu dimasalahkan. Mereka mengatakan, kenapa sekarang guru-guru sekolah minggu, sebenarnya asisten guru sekolah minggu, itu mereka itu belum dibaptis, mereka belum disidik kok sudah melayani di sekolah minggu. Dan muncullah berapa kesaksian, bahkan ada seorang nenek yang setia melayani menjadi guru sekolah minggu sampai dia tua. Dia memberikan kesaksian bahwa dia dulu menjadi guru sekolah minggu pun masih belum dibaptis, belum disidik, karena dia dari latar belakang orang yang belum percaya Tuhan. Tapi melalui apa yang dia alami, kemudian membawa dia sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh mengasihi anak-anak dan setia melayani anak itu sampai sekarang di usianya yang tua. Jadi dia mengatakan itu biarlah menjadi kesempatan bagi mereka untuk Tuhan yang menjamah mereka dan dibawa kepada Tuhan. Yang penting mereka dididik sebelum mereka mengajar, diberikan sermon yang bagus untuk mereka supaya mereka boleh mengajar dengan baik. Tentu ya seperti itu. Mereka menjadi asisten dulu, belajar dari guru-guru seniornya, dan kemudian mereka bagaimana dididik, dipersiapkan kalau nanti mereka menyampaikan cerita firman Tuhan. Dan nenek inilah yang saya ingat. Ya, walaupun dia tidak cerita, tapi saya tahu nenek inilah yang suatu ketika melihat ada seorang anak, dia mengintip-intip orang yang lagi sekolah minggu karena ada temannya di dalamnya. Dia mengintip-intip. Dan nenek ini kemudian memanggil anak itu dengan ramah. Tapi anak itu lari pergi meninggalkan nenek itu. Nenek itu percaya minggu depan dia akan datang. Demikianlah benar, minggu depan anak itu datang lagi. Nenek itu putar. Dengan satu putaran yang membuat anak itu tidak ada jalan keluar lagi. Dan kemudian dengan ramah dia menyambut anak itu dan memegang anak itu dan berbicara dengan lembut dan ramah kepada dia. Dan kemudian membawa anak itu masuk ke kelas sekolah minggu. Dan semenjak itu anak itu setia mengikuti sekolah minggu dan tidak
pernah absen seumur hidupnya. Bahkan kemudian dia menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan ada ribuan ribuan jemaat yang dia layani. Dan apa yang dilakukan hamba Tuhan ini? Berkatnya juga akan menjadi berkat, menjadi bahagian juga. Ada bahagian daripada guru sekolah minggu itu atas apa yang Tuhan karyakan melalui anak yang menjadi hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Kita bayangkan itu cuma satu. Kalau dia melayani sekian banyak, dia melayani sekian banyak tahun, kita bayangkan berapa anak-anak yang sudah dia bawa kepada Tuhan. Berapa anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan, yang melakukan berbagai macam pelayanan. Maka saya katakan, upahmu besar di surga, hai guru-guru sekolah minggu. Demikianlah firman Tuhan. Ingin mengatakan kepada kita bahwa Tuhan mengasihi anak-anak, semua anak-anak di dunia ini. Biarlah semua guru sekolah minggu menjadikan dia menjadi satu kekuatan semangat yang baru bahwa dia sedang melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah itu dilakukan dengan setia sampai dia bertemu dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih kepadamu ya Tuhan kami, untuk semua berkat yang Kau telah berikan pada kami. Tuhan, terima kasih di mana kami boleh merayakan minggu sekolah minggu, memperingati betapa Engkau mengasihi anak-anak, Engkau mengasihi semua anak di dunia ini. Biarlah kami orang tua boleh lebih memperhatikan anak-anak, dan guru-guru sekolah minggu juga boleh memberikan yang semakin terbaik untuk mereka, untuk apa yang boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami alaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.